Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 11. Teksnya ayat 1 sampai 15 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Orang Israel yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dihukum dengan nyala api Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 9. Orang Israel lagi bersungguh-sungguh sebab telah bosan makan mana. Paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 15. Tuhan sangat bangkit murka dan Musa pun berkata kepada Tuhan, sebaiknya engkau membunuh aku saja supaya aku tidak harus melihat celakaku. Kesimpulannya, ketika orang Israel bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ia bangkit murka dan menghukum mereka dengan nyala api. Tetapi orang Israel lagi bersungguh-sungguh dengan teringat makan daging, buah dan sayur di tanah Mesir sambil menangis sebab telah bosan makan mananya. Ini karena orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Jadi Tuhan sangat bangkit murka dan Musa pun berkata kepada Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebaiknya engkau membunuh aku saja supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menghukum orang Israel yang bersungguh-sungguh di hadapannya tentang nasib burung mereka dengan nyala api. Kedua, apabila orang Israel bersungguh-sungguh lagi karena telah bosan makan mana, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Memang pasti Tuhan bisa murka karena Tuhan sudah memelihara mereka, memberi makanan, memberi minuman semua. Kalau ratusan ribuan orangnya berkumpul di padang gurun, namun di sana ada minuman, ada makanan, ini pun mujizatnya. Tetapi orang Israel tidak memuliakan tentang itu, tidak mengucap syukur tentang itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel bersungguh-sungguh di hadapannya tentang nasib buruk mereka. Jadi mereka dihukum dengan nyala api. Namun mereka lagi bersungguh-sungguh dengan teringat makan daging, buah dan sayur di tanah Mesir. Mereka berkata, sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan mereka menangis di depan pintu kemahnya. Ya, Tuhan pasti bangkit murka. Kedua, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemaskan nafsu lakus. Mereka cukup mempengaruhinya buruk kepada orang Israel. Ketiga, semua hal yang orang Israel berbuat itu dipandang jahat oleh Musa. Tetapi Musa juga merasa berat dan berkata kepada Tuhan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebaiknya engkau membunuh aku saja supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ya, memang Tuhan bangkit murka bagi Musa pun juga. Memang saya juga berpikir demikian itu. Tetapi Musa karena begitu berat hatinya, begitu berat tanggung jawabnya, dia juga berkata kepada Tuhan demikian itu. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mencari kebaikan di tengah perjalanan ke kerajaan surga. Kita semuanya masih tengah jalan kerajaan surga, sehingga janganlah memohon kebaikan kepada Tuhan, melainkan menikmati dan mengucapkan terima kasih atas semua yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tidak sesuai dengan hati pun, karena Tuhan sudah mencukupinya dengan yang baik itu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, jangan bandingkan makanan dan minuman sekarang dengan makanan dan minuman yang lalu. Dan kondisi hidup apapun, jangan bandingkan dengan lalu.
hamba Tuhannya juga sebelum tanggung jawab hamba Tuhan, memang ada waktu yang lebih makan makanan yang sehat, makanan yang baik, begitu. Tetapi kita harus mengucap syukur dan jangan bandingkan dengan zaman dulu. Ketika hal apapun, janganlah bersungguh-sungguh. Percayalah akan Tuhan membuat yang paling baik bagi Anda. Bersungguh-sungguh itu artinya tidak percaya Tuhan. Sehingga kita harus percaya Tuhan dan harus menerimanya semuanya yang baik bagi Anda. Akhirnya praktik hari ini, janganlah berkata negatif dan jangan merespon dengan hati negatif dalam situasi dan hal kehidupan apapun. Hanya mengucapkan terima kasih dan memuliakan nama Yesus dalam segala hal. Dengan percaya bahwa akan Tuhan membuat yang paling baik bagi Anda. Inilah kehidupan orang percaya. Hamba Tuhan pun juga harus mengajar tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.